Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan sebelumnya, yang terhormat Bapak Dendi Adi Saputra, selaku dosen pengampu Perancangan Teknik D 2023. Lalu kepada Uda Uni dan rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan hadir pada presentasi kami kali ini. Izinkan kami dari kelompok 3 membawa hasil perancangan kami yang berjudul Perancangan Hidrolik Rampam sebagai pompa ramah lingkungan dan hemat energi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan kami dari kelompok 3 perancangan teknik D, di mana kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Nah, yang pertama itu ada Nurul Kolbi yang memiliki BP 2010-911009. Lalu saya sendiri Reza Fikratul Putra memiliki BP 2010-917002. Lalu ada Rieza Ikhwanul Karimah yang dengan BP 2010 dan terakhir ada Ahmad Fadilah Arinada. Lalu tanpa memperpanjang, izinkan kami masuk ke pembahasan kami kali ini, di mana dimulai dari latar belakang yang akan dibawa oleh Kenny Alfiano Pahlevi. Baiklah, sebagai pendahuluan, mari kita pahami bahwa akses yang memadai terhadap air bersih adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Namun, desa-desa di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, seringkali menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang memadai. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber air, infrastruktur yang tidak memadai, dan keterbatasan sumber daya. Nah, dalam konteks ini, pompa hidram akan menawarkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan air di desa. Nah, bisa kita lihat kenapa pompa hidrolik perampam ini diperlukan. Pertama itu tidak memerlukan energi luar seperti sumber daya dari energi listrik dan sumber daya lainnya sebagai sumber penggerak utama. Yang kedua, pengoperasiannya yang mudah. Ketiga, yaitu memudahkan akses terhadap sumber air di desa-desa. Selanjutnya yaitu dapat bekerja kontinu selama 24 jam tanpa berhenti. Dan yang terakhir dapat mengoptimalkan penggunaan air yang tersedia di desa-desa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurul Kolbi. Baiklah, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang kami gunakan uh, di rancangan kami. Next. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hidrolik rampam. Hidrolik rampam merupakan salah satu jenis pompa yang dimana fungsinya itu menaikkan fluida menuju tempat yang lebih tinggi dari sumber air dan penggerakannya tanpa memerlukan listrik ataupun bahan bakar minyak. Mengapa begitu? Karena yang digunakan adalah memanfaatkan energi kinetik yang berasal dari air itu sendiri. Nah, lalu pompa hidram akan bergerak dengan sendirinya. Pompa hidram hanya dapat digunakan pada aliran sumber air yang memiliki kemiringan sebab pompa ini membutuhkan energi terjunan air. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam mekanisme kerjanya sendiri, yaitu memanfaatkan tekanan dinamik air yang ditimbulkan, memungkinkan air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah atau sebaliknya dari tempat yang ke lebih tinggi. Selanjutnya itu adalah sejarah hidrolik rampam sendiri. Sejarah hidrolik rampam sendiri sebenarnya sudah ditemukan mulai dari zaman kuno atau zaman peradaban sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Tetapi pompa hidram hidrolik rampam sendiri pertama kali dibuat oleh John Whitehurst pada tahun 1775 karena kesederhanaan dan kemudahannya dalam pemeliharaan dan perawatan. Maka hidrolik rampam sendiri sukses secara komersial terutama di Eropa yang digunakan secara luas. Lanjut. Untuk mekanisme kerja hidrolik rampam sendiri dapat dilihat dari gambar di mana ada periode 1 sampai 5. Nah, prinsip kerja pompa hidram sendiri seperti yang sudah dijelaskan yaitu merupakan proses perubahan energi potensial dari aliran air menjadi tekanan dinamik dan sebagainya sebagai akibatnya menimbulkan efek palu air atau water hammer sehingga terjadi tekanan tinggi dalam pipa. Yaitu pada periode 1 itu. Oke, lanjut. Itu ada apa saja komponen-komponen utama yang ada pada hidrolik rampam. Yang pertama itu ada katup limbah.
Katup limbah sendiri merupakan salah satu yang bagian penting yang harus dirancang dengan baik sehingga berat dan gerakannya dapat disesuaikan. Nah, katup limbah sendiri itu merupakan waste valve-nya atau ke arah keluarnya, yaitu lalu selanjutnya itu ada katup penghantar yaitu delivery valve. Delivery valve itu mempunyai lubang yang besar sehingga memungkinkan air dipompa memasuki ruang udara tanpa hambatan pada aliran. Untuk tabung udara yang ketiga itu ada tabung udara atau air chamber. Nah, pada air chamber ini harus dibuat sebesar mungkin untuk memampatkan udara dan menahan tegangan tekanan. Lalu selanjutnya itu ada pipa input dan pipa output atau delivery pipe. Pada pipa input atau delivery pipe itu, hidram dapat memompa air pada ketinggian yang cukup tinggi dengan menggunakan pipa pengantar yang panjang dan akan menyebabkan ram harus mengatasi gesekan air dengan dinding pipa. Pada pipa pengantar ini dapat dibuat dari bahan apapun, termasuk pipa plastik dengan syarat bahan tersebut dapat menahan tekanan air. Selanjutnya itu ada fenomena air atau water hammer yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, fenomena palu air atau water hammer ini merupakan gejala yang terjadi bila suatu aliran zat cair di dalam pipa dengan tiba-tiba dihentikan, misalnya dengan menutup katup secara sangat cepat. Nah, disinilah seolah-olah zat cair membentuk katup sehingga menimbulkan tekanan yang melonjak dan diikuti fluktuasi tekanan di sepanjang pipa untuk beberapa saat. Dapat dilihat dari gambar. Lanjut. Selanjutnya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya itu pemeliharaan dan pemeliharaan dari hidrolik rampam ini sangat mudah. Nah, maka untuk maintenance dari hidrolik rampam tersebut kegiatannya hanya berupa pemeriksaan, meminyaki atau lubrication, lalu ada perbaikan dan penggantian suku cadang. Jenis-jenis maintenance atau perawatannya sendiri itu yang pertama ada breakdown maintenance, yaitu perawatan saat yang hanya terjadi saat terjadi kerusakan. Lalu yang kedua itu ada preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Pada preventive maintenance ini ada dua, yaitu ada periodic maintenance, yaitu perawatan berkala, lalu ada predictive maintenance atau perawatan prediktif. Yang ketiga itu ada corrective maintenance atau perawatan korektif, yang dimana perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan lalu memperbaiki sehingga mesin yang digunakan dapat digunakan kembali secara normal. Sekian dari saya, dilanjutkan ke rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perancangan yang telah kami buat. Di sini, dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, didapatkan bahwa dibutuhkannya suatu rancangan pompa yang dapat memompa air dengan efisiensi tinggi, namun tanpa menggunakan listrik. Maka dari itu, untuk lebih rinci bisa kita analisa melalui keinginan dari customer yang kami tampilkan dalam bentuk objective tree diagram dan quality function development. Yang pertama yaitu objective tree diagram, di mana OTD pada rancangan ini dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu untuk pompa hidrolik rampam, kami membuatnya dengan portable, mudah digunakan, hemat listrik, dan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Untuk mengidentifikasikan portable, yaitu kami membuatnya dengan ukuran yang ringan kurang dari 5 kg, kemudian memiliki dimensi yang tak terlalu besar. Lalu, agar mudah dibawa-bawa, kami membuat alat ini dengan konsep wireless, yaitu menggunakan baterai dan Wi-Fi. Kemudian, agar portable, alat ini kami desain supaya kompatibel dengan sistem kerja yang otomatis. Selanjutnya, kami mendesain alat ini agar mudah digunakan, sehingga alat ini dibuat agar otomatis dan sistem monitoringnya dilakukan dengan aplikasi. Aplikasi yang kami gunakan di sini juga telah terintegrasi oleh IoT. Lalu kualitas airnya dapat diukur secara langsung dengan sensor pH, turbidity, TSS, dan TDS. Kemudian, alat yang kami buat ini juga
yang hemat energi, di mana sumber daya yang kami pakai untuk penggeraknya yaitu baterai. Lalu untuk memompa air dengan efisiensi tinggi, kami menggunakan pompa hidram, yang di mana pompa hidram ini tak memerlukan daya listrik, sehingga biaya yang digunakan untuk mengoperasikan alat ini lebih terjangkau. Selain itu, alat ini juga dibuat agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, di mana kami menggunakan material yang tahan karat, seperti menggunakan cat anti karat PVC dan PVC. Kami juga menggunakan material yang tahan lama, yaitu seperti stainless steel untuk trails box-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik Ica. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi kebutuhan dengan dua cara, yaitu dengan objective tree diagram. Itu salah satu hasilnya adalah quality function deployment, di mana kami melakukan pendekatan quality function deployment untuk merumuskan dari kebutuhan pengguna dalam bentuk technical requirement atau penerjemahan dalam poin-poin teknik. Nah, di mana didapatkan bahwa hasil dari kami melakukan tinjauan pustaka, di mana contoh kasusnya ada di beberapa jurnal, didapatkan bahwa yang diinginkan oleh penggunanya itu ada dibagi menjadi empat sub utama, yaitu tentang mekanisme kerjanya, materialnya, ergonomisnya, dan cost-nya. Nah, pada QFD level 1 ini, kita akan menjelaskan keinginan dari customer itu baru secara garis besar, artinya belum terperinci ke pilihannya yang mana gitu. Nah, di mana yang diinginkan tuh ada beberapa hal dari mekanisme kerja. Nah, penggunanya menginginkan bahwa sebuah alat yang dapat menaikkan tekanan air, di mana artinya bahwa alat tersebut nantinya akan memompa air. Dan lalu alat ini nantinya dapat memompa tanpa listrik, lalu kualitas airnya dapat diukur, hasil kualitas airnya itu dapat dipantau secara real time, lalu efisiensi pemompanya tinggi. Nah, kalau ditinjau dari materialnya, alat ini yang diinginkan adalah alatnya dia tahan karat dan tahan lama. Lalu ditinjau dari ergonomisnya, bahwa alat ini dirancang secara portable dan mudah untuk digunakan. Dan untuk cost, tentu saja semua orang menginginkan alat yang lebih murah, yang harganya murah. Lalu kami melakukan metode scoring dan didapatkan bahwa nilainya untuk masing-masing, lalu habis mendapatkan nilainya untuk masing-masing, kami melakukan yang namanya adalah pembobotan relatif atau menjadikannya persentase. Dan didapatkan hasil persentasenya itu hasil prioritas utama yang mana yang nantinya yang akan diutamakan kebutuhannya. Nah, di mana hasilnya ini kami rumuskan dalam bentuk technical requirement yang bagian atas atau bagian yang ungu, di mana yang dapat memompa air adalah pompa memompa tanpa listrik adalah pompa hidram, kualitas air yang dapat diukur nantinya menggunakan sensor, kualitas hasilnya dapat dilihat itu menggunakan display, lalu efisiensi pemompaan tinggi nantinya penggunaan bebannya pas, tahan karat nantinya akan diterjemahkan sebagai bentuk materialnya, begitupun tahan lama. Portable itu adalah bentuk dari mekanisme kerjanya, apakah otomatis apa tidak, atau dia ringan, atau dimensinya bagaimana, begitupun mudah digunakan, dan harga nantinya bermain di yang namanya material. Nah, lalu kami juga melakukan pada tahapan level 1 ini, membandingkan hasil ini dengan yang namanya jika kita buat alat lainnya yang serupa ataupun alat yang sudah ada, kita membandingkan bagaimana kualitas alat kita ini dibandingkan yang dua lainnya, di mana kami membuat 3, yaitu pompa hidram kami, lalu yang kedua adalah pompa listrik konvensional yang ada di rumah-rumah sekarang, lalu yang terakhir adalah pompa biasa yang menggunakan panas surya. Dan didapatkan dengan metode scoring juga bahwa pompa kami ini sangat unggul dengan poin 50, diikuti dengan pompa yang menggunakan panas surya memiliki poin 33, dan pompa listrik biasa yaitu 17. Nah, lalu dilanjutkan dengan QFD level 2, di mana QFD level 2 ini nantinya akan dilakukan
analisa dari yang diinginkan oleh pengguna untuk mendapatkan part-partnya. Nah, untuk yang di level 2 sendiri akan dijelaskan oleh Ica. Terima kasih Reza. Saya akan menjelaskan mengenai QFD level 2. Di mana QFD level 2 ini keinginan pengguna yang telah dijelaskan pada QFD level 1 akan diterjemahkan ke dalam part requirement. Dengan tahapan ini, maka setiap part dari definisi yang diinginkan oleh pengguna nantinya akan terdefinisi. Di sini kami meninjau untuk mekanisme kerja. Untuk mekanisme kerjanya, kami mendefinisikan bahwa alat kami dapat menaikkan tekanan air dengan sedikit listrik. Dengan jenis pompa yang kami gunakan, dengan membandingkan pompa sentrifugal biasa dengan pompa sentrifugal rampam, di mana kami melakukan penskoran dan didapatkan bahwa pompa hidrolik rampam memiliki skor yang lebih tinggi. Kemudian kami menginginkan kualitas air yang dapat diukur secara langsung, di mana air yang dapat diukur secara langsung menggunakan otomatis atau manual dengan menggunakan sensor pH, turbidity, TSS, dan TDS. Lalu untuk efisiensi pemompaan tinggi, yaitu pembebanan ringan dan pembebanan berat. Lalu dan juga untuk diameter penyalurannya. Sehingga setelah kami melakukan penskoran dan didapatkan bobot relatif, di mana kami akan menggunakan jenis pompa yaitu hidrolik rampam. Lalu untuk yang kualitas air yang dapat diukur langsung yaitu dengan sistem otomatis. Lalu untuk pembebanannya kami menggunakan pembebanan berat dengan 40 gram atau 2 pemberat. Kemudian untuk diameter penyalurannya yaitu kami menggunakan pompa 4 inci. Oke, baik. Untuk yang di level 2 bagian mekanisme kerja sudah jelaskan bagi Ica. Lalu ada KF di level 2 lainnya yaitu tentang ergonomis, di mana ergonomis ini kami mendefinisikan tentang portable dan mudah digunakan. Lalu didapatkan part yang berhubungan tentang hal tersebut. Lalu bagian ketiga adalah tentang lalu selanjutnya adalah KF di level 2. Next. Lalu selanjutnya adalah KFD level 2 tentang bagaimana pemilihan kriteria sifat material dan cost-nya. Nah, di situ kami mendefinisikan dari arti dari tahan karat, tahan lama, dan harga yang murah. Lalu didapatkan juga part-part yang sesuai dengan keinginan tersebut. Lalu, next. Nah, lalu kita akan masuk ke KFD level 3, di mana setelah kita mendapatkan part-part yang diinginkan untuk membuat alat ini, maka yang kita butuhkan selanjutnya adalah bagaimana proses manufaktur yang dilakukan untuk mendapatkan part tersebut, di mana kami mendefinisikan meletakkan part requirement tadi sebagai customer requirement, dan yang di bagian atas merupakan proses manufaktur yang didapatkan bahwa beberapa proses manufaktur yang digunakan yaitu seperti fabrikasi atau pembuatan secara massal, lalu dengan welding, pemrograman, machining, dan pemotongan. Dan didapatkan bahwa proses yang paling banyak itu adalah fabrikasi dan pemotongan, diikuti dengan welding dan pemrograman, dan terakhir adalah machining. Nah, teman-teman sekalian, untuk cara kerja hidrolik rampam akan dijelaskan oleh Ahmad Fadilah Harinanda. Kepada Fadil dipersilahkan. Baiklah, saya Ahmad Fadilah akan menjelaskan tentang cara kerja hidrolik rampam. Alat satu ini bekerja dalam 4 proses, yakni akselerasi, kompresi, penyaluran, dan pembalikan. Pertama, proses akselerasi. Di tahap ini, air akan masuk ke drive pipe menuju katup buang atau waste valve. Debit air tersebut akan menekan katup buang ke atas sehingga sistem tersumbat. Lalu, di tahap kompresi, air secara bertahap masuk ke tabung udara melalui katup hantar. Pada titik
ketika tekanan air tidak mampu lagi menekan udara di dalam tabung, katup hantar akan bergerak turun. Next. Nah, otomatis di tahap ini, tabung udara akan tertutup secara otomatis. Selanjutnya, air yang masuk ke tabung udara akan menekan katup hantar hingga bergerak ke atas. Otomatis, pada tahap ini, air yang sebelumnya sudah ada di dalamnya akan masuk ke pipa suplai. Pergerakan inilah yang kita kenal sebagai proses penyaluran. Setelah proses penyaluran berakhir, maka akan terjadi proses pembalikan, dan siklus hidrolik ram terulang lagi. Selanjutnya, biaya pembuatan saya kembalikan ke rekan saya. Nah, hadirin sekalian, untuk perkiraan biaya pembuatan dari hidrolik rampam sendiri dengan proyek yang besar dan sedikit melakukan riset, nah didapatkan bahwa biayanya itu adalah berkisar 21,5 juta, di mana hal ini dapat bertahan selama 70 tahun, yang dimana speknya kami jelaskan pada laporan. Lalu, seperti apa sih rancangan hidrolik rampam yang kami buat? Mungkin akan dibuka dulu oleh Kenny. Nah, berikut merupakan bentuk dari hidrolik rampam yang kami rancang, di mana dia mempunyai dua katup buangan dan dua water hammer, lalu airnya masuk nanti dari saluran yang paling depan, dan nanti dialirkan ke saluran yang di atas, di bawah, di sekitar water hammernya ini. Lalu bagaimana dengan dimensinya? Kita juga bisa lihat pada gambar teknik yang selanjutnya. Yang satunya lagi. Ini. Oh, yang satunya lagi. Nah, untuk dimensinya sendiri ini sudah kami buat menyesuaikan dengan dimensi yang kami inginkan pada KFD. Lalu kami juga menampilkan tampak samping, atas, depan, dan isometri dari hidrolik rampam yang kami rancang. Nah, hadirin sekalian, demikianlah hasil rancangan dari hidrolik rampam yang kami rancang, di mana perbedaannya adalah bahwa hidrolik rampam ini nantinya akan memiliki pemeriksaan kualitas air nantinya di bagian depan, dan memiliki efisiensi pemompaan yang lebih tinggi tanpa penggunaan listrik, aman untuk digunakan, dan banyak keunggulan lainnya dibandingkan pompa hidram yang sudah ada saat sekarang ini. Nah, hadirin sekalian, berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk melakukan perancangan. Next. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dendi Adi Saputra yang telah membantu kami, membimbing kami dalam melakukan perancangan selama setengah semester ini. Kami juga mengucapkan minta maaf jika kami ada salah dalam dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Lalu kami mengucapkan terima kasih kepada Unauni dan rekan-rekan semuanya kelompok 3 yang telah berkontribusi dalam membuat hidrolik rampam. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.